Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al haniya wa habiya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnal khatimah ma'al latfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di dalam menghadiri majlis ini, majlis daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita sama-sama ketahui bahwa majlis hadis Nabi itu adalah di antara majlis yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena dilihat dari para tokoh ulama, di mana mereka itu semuanya begitu sangat mengagumi daripada sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk orang-orang dari kalangan muallaf, pengarang-pengarang kitab sejak dahulu kala, mereka itu mati-matian untuk merampungkan kitab-kitabnya dengan sumber-sumber hadis Nabi kita Muhammad. Di antaranya itu Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan imam-imam muhaddisin lainnya, para tokoh-tokoh pakar-pakar yang meriwayatkan hadis kepada kita semua. Mereka tidak sembarang meriwayatkan hadis, melainkan mereka itu sudah meneliti hadis itu sejak dulu. Mereka pastikan betul hadis ini sahih atau tidak. Itulah kenapa, karena pada zaman itu banyak yang menyebarkan hadis palsu. Jadi takut nanti kelestarian hadis ini tercemar, maka mereka berinisiatif mati-matian walaupun harus berjalan kaki berbulan-bulan untuk mengambil satu riwayat hadis. Mereka rela. Mereka menjaga betul kelestarian hadis ini jangan sampai tercemar. Biar yang sahih-sahih, biar yang derajatnya hasan-hasan gitu ya. Biar sampai yang nanti ketemu derajatnya dhaif. Itu ketahuannya dari kapan? Itu setelah mereka telusuri kuat ataupun lemahnya jalur riwayat hadis. Yang ngomong siapa? Oh ternyata yang ngomong orangnya jujur. Yang ngomong dengar dari siapa? Ternyata nama yang disebut orang jujur juga, orang benar juga. Oh dia dengar lagi dari siapa? Terus dirunutin sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ibu bayangin, kalau mereka tidak sebegini telitinya ngajarin kita nih hari ini ngerti apa? Ngerti Quran. Ngertinya dari mana? Orang semuanya itu kan
berdasarkan apa yang Nabi ajarkan. Al-Quran juga turun karena adanya orang-orang jujur yang menyampaikan pesan-pesan Al-Quran sama kita. Alhamdulillah. Makanya kenapa di dalam Islam itu setiap kali kita dengar berita, kita diminta tabayun. Jangan gampang percaya. Ini si fulan baru ngomong A, percaya. Yang ngomong siapa? Kang bohong. Yang ngomong Kang tipu, percaya. Makanya kita banyak banget kemakan sama bujuk rayu penipu. Kadang ada orang jualan nawarin produk sama kita, beli bu, bagus, impor. Padahal yang bikin di sini orang Bogor. Tapi kenapa kita sebegitu percayanya? Itulah kadang-kadang bahayanya mulut. Mulut nih punya magic, kalau orang bilang. Magic itu apa ya? Ada sihirnya gitu. Kadang-kadang orang bisa dibikin terbuai sama sebuah kata-kata. Ibu megangin dompet udah kenceng banget. Iya. Kerayu juga sama yang nawarin barang gitu. Padahal jagain dompetnya berlapis-lapis. Tapi masih bisa kerayu, masih bisa kebujuk. Itu the power daripada kata-kata. Kata-kata nih punya kekuatan gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang pikiran kita nih jelek ya. Kita tuh tidak menelusuri kata-kata ini siapa dulu yang ngomong. Patut dipercaya atau tidak? Latar belakangnya apa? Walaupun dia teman-teman kita, tapi kita belum benar-benar kenal sama dia. Bahkan katanya kita disuruh kenalan sama orang, bukan cuma duduk di majelis doang. Kalau kamu mau benar-benar tahu siapa teman kamu, pergilah dengan dia beberapa hari bepergian, menginap, melazimi, artinya nempel. Seharian cukup? Belum. Seharian orang masih sabar. Pergi 2 hari, 3 hari, 4 hari, capek nyengir mulu. Tak ada waktunya. Mulai keluar tabiat asli kita. Pada saat tabiat asli kita keluar, orang mulai bisa membaca siapa kita. Oh, ternyata orangnya kasar. Oh, ternyata orangnya lembut. Oh, ternyata orangnya kurang baik. Oh, ternyata orangnya itu baik. Semua penilaian bisa ternilai. Tapi kapan? Setelah kita merasakan bepergian sama mereka. Udah bepergian, kita baru bisa ngerasain tuh orangnya bagaimana modelnya. Oh, ternyata begini. Nah, pada saat kita mengenali dirinya orang, berarti kan kita baru paham, ya Allah ternyata orang tuh macam-macam. Kita kenal bukan kita omongin ke sono sini, tapi kita kenal dia buat pelajaran bagi kita besok. Kalau ada orang yang datang ke kita bawa berita, jangan langsung percaya. Karena kita nggak tahu sebenar-benarnya dia bagaimana. Ini dia nyampein berita sama kita, ini orang sejujur apa? Kalau kiranya benar-benar nih orang kita kenal luar dalamnya, ibaratnya udah paham berapa tahun kenalan, waduh tahunan. Dari kecil kita tahu betul orang kita berteman dulu. Udah berapa lama berteman? Masya Allah, dari barang-barang susah sampai sekarang sama-sama sukses. Gitu. Ya kan misalnya gitu, paham betul deh, udah sama-sama bisa tolerir. Kalau dia lagi ngambek, kita bisa paham. Kalau kita lagi ngambek, dia bisa paham. Berarti dia sama-sama paham. Udah percaya betul, oh dia ngomong, kita boleh percaya. Tapi kalau cuman baru sekali, 2 kali, 3 kali ketemunya masih sesama di majelis, ibu jujur aja, kalau di majelis kan kadang-kadang kita bawa senyum 3 jari.
Artinya apa? Kita itu menjaga muamalah. Kita masih pada tahapnya jaga muamalah. Tapi orang belum benar-benar tahu siapa kita. Itulah hebatnya Imam Bukhari dulu waktu ngerunutin hadis. Itu dia jalan ke satu tempat, udah jalan berhari-hari jalan kaki. Begitu dia sampai di situ, dia lewat rumahnya orang yang katanya punya hadis Nabi, diperhatiin orangnya sebelum dia nyampe. Dari kejauhan Imam Bukhari itu merhatiin dulu. Ini orang siapa? Karakternya bagaimana? Karena dia ini bakal menyampaikan apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari ini sangat teliti. Dia mau tahu dulu yang ngomong siapa. Imam Bukhari nggak masuk dari kejauhan diliatin. Ternyata orangnya pas dudukan di depan rumah bajunya rapi. Oh, kata Imam Bukhari, kelihatan sama orang santun, assalamualaikum. Oh, berarti akhlaknya ada, gitu ya. Baru Imam Bukhari beraniin datang. Satu waktu dia pernah dapetin orang dari kejauhan diliatin, waduh, kagak pakai baju. Duduknya depan rumah, tapi bajunya dibuka. Kan itu biasa orang laki kita temuin begitu. Iya. Wah, kata Imam Bukhari begitu lihat, ini orang nggak bisa jaga muruahnya. Walaupun buka baju itu boleh, tapi nggak sepantesnya. Gitu loh. Itu nggak sepantesnya. Makanya saya suka bingung sama orang zaman sekarang. Menang badannya belipet-lipet sispek gitu. Ada pede-pede banget buka baju. Dia kira dengan begitu kelihatan harga diri. Nggak kelihatan. Orang justru yang begitu sangat menghargai dirinya, yang nggak gampang buka baju di sembarang tempat, di sembarang orang. Walaupun yang ngejim bajunya rapi, nggak main nunjuk-nunjukin badan, gitu loh. Itu Imam Bukhari ngelihat dari jauh, kok dia duduk di depan pintu rumahnya kagak pakai baju. Ya, kalau kayak gini kayaknya kurang pantas untuk seseorang yang memang dasarannya megang hadis Nabi. Udah deh, pulang aja, pulang gak jadi nanya. Subhanallah. Itu saking hati-hatinya. Nah, lihat kita sekarang gimana. Maka kita belajar bahwa belajar ilmu hadis itu luar biasa. Itulah kenapa yang namanya tokoh ulama gak pernah ngeremehin hadis. Baik itu hadis sahih, baik itu hadis hasan, baik itu hadis do'if. Kenapa Ustaz? Hadis do'if itu kan arti lainnya hadis lemah. Lemah itu lemah jalur periwayatnya, bukan hadis bohong. Jadi kalau yang namanya masih lemah, berarti masih disebut, masih diucap. Yang salah itu kalau sampai ketemu hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, kalau udah ketemu sama yang namanya hadis palsu, itu nggak ada benernya. Makanya kayak kita, misal contohnya yasinan, tahlilan, ya, itu kan diambil daripada beberapa hadis yang ada. Jalurnya jelas, bukan nggak jelas. Oh, sebagian bilang hadisnya lemah, hadisnya begini, hadisnya begitu. Oh, Nabi kagak tahlilan. Sejak kapan kita bilang Nabi tahlilan? Gitu. Kan nggak ada zamannya Nabi tahlilan. Emang bener, Nabi nggak tahlilan. Zaman Nabi orang Islam aja belum rampung. Sahabat Nabi nggak tahlilan. Emang bener, Islam aja masih tersusun untuk disusun rapi. Oh, Quran aja belum rampung, gimana mau tahlilan? Gitu loh. Jadi kalau orang-orang balikin, wah, sahabat Nabi aja nggak ada yang tahlilan. Ya iya, yang begitu-begitu mah udah kagak perlu diladenin lagi. Gitu. Kemudian
Alhamdulillah kita dikenalin. Oh ya, para tokoh-tokoh ulama, mereka nggak ngebuang yang namanya hadis lemah, nggak belagu, karena hadis lemah itu tetap hadis. Nggak kayak orang sekarang, kita mah kagak main mah hadis doif, kita mah mainnya hadis sahih aja. Iya bu, hadis sahih bagus, tidak ada yang nandingin. Hadis lemah juga bagus, cuman penempatannya aja. Kalau hadis sahih itu berkenaan dengan ibadah yang sifatnya wajib. Sholat harus diambil dari hadis sahih, puasa harus diambil dari hadis, haji harus diambil dari hadis, zakat harus diambil dari hadis. Iya, sisanya amalan-amalan lainnya, berbuat-buat baik lainnya harus hadis sahih? Kagak. Itu bisa hadis apapun, termasuk hadis lemah, kecuali hadis palsu. Hadis palsu jangan sampai salah. Wah ustazah, itu kan hadisnya lemah. Emang kenapa kalau hadisnya lemah? Hadis lemah bukan berarti Nabi nggak pernah ngomong. Inilah, kalau kita belajar hadis kita perlu paham, jangan sampai kita kemakan. Dikira cuman harus belajarnya Sahih Bukhari doang, sampai bikin kita nggak ngehargain para ulama-ulama hadis lainnya. Gitu. Padahal ulama-ulama hadis itu kan banyak gitu ya. Sahih Bukhari, ada Muslim, ada Sunan Tirmidzi, ada Imam Ibnu Majah, ada Imam Nasai, ada banyak, bukannya sedikit. Gitu. Nah, kita belajar menghargai. Nah, hadis-hadis yang kita kaji di sini, alhamdulillah, Sayyidil Habib Umar ngumpulin ya. Hadis-hadis walaupun pendek-pendek, tapi hadisnya keumumannya diambil dari hadis-hadis yang sahih. Ada juga hadis hasan, gitu ya, nggak sampai derajat sahih hadis hasan. Ada juga mungkin hadis itu di bawah daripada derajatnya hadis hasan. Tapi inti daripada itu semua, kita mengambil intisari dari pentingnya kita memetik arti kehidupan diambil dari nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lanjut daripada hadis yang ke-14. Hadis 14. Punya kitab boleh buka hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya atau artinya, perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengajak kita senantiasa memperbaharui iman. Jadi ternyata kita kan tahu kalau iman tuh naik turun. Iman naik turun, bahkan kadang-kadang ada orang yang imannya hilang. Syukur naudzubillah. Nah, kadang-kadang HP kita punya, kadang-kadang error. Kalau udah error perlu diganti, iya kan? Atau juga begitu, baterainya bocor, baterainya rusak, handphonenya berarti perlu diganti. Kalau zaman dulu handphone baterai rusak ganti baterai. Sekarang udah kagak ada, ya kan? Kalau sekarang dia jadi satu kesatuan. Itu mah pasarnya orang jualan dah. Jadi nggak bisa, kalau dulu rusak, bukan rusak handphonenya, rusak baterainya, tinggal beli baterai. Kalau sekarang udah kagak bisa kayak gitu. Oke, di dalam hidup kita iman ini kadang bukan cuman yazid wa yanqus, bukan turun naik, nggak cuman gitu aja. Tapi kadang iman bisa ada, kadang iman bisa nggak ada. Yang ini bisa hilang. Iman juga kadang-kadang bisa redup, kayak lampu bolam, kadang nyala kadang mati.
Hati kita kadang hidup, kadang mati. Makanya kenapa dibilang sering-sering kita ini membuat hidup hati dengan memperbanyak ilmu, zikir, karena itu adalah serapan rohani yang bisa menjadi makanan hati gitu. Kalau hati lama nggak dengar kajian, hati lama nggak diisi kebaikan, lama-lama hatinya mati. Dia bilang gitu ya, lama-lama hatinya mati. Dalam hadis lain Nabi juga pernah bilang, berapa banyak nanti orang-orang yang paginya beriman, sorenya nggak punya iman, sorenya kafir. Auzubillah min. Maka dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, jadidu imanakum. Iman perlu diperbaharui terus. Tapi maksud diperbaharui ini, kadang iman itu melemah. Dan tanda-tanda orang punya iman melemah salah satunya, contohnya apa? Tidak menerima takdirnya Allah, meragukan takdirnya Allah, meragukan ketetapannya Allah. Ini tanda keimanan. Ini kan adanya di rukun iman. Di antara rukun iman apa? Percaya kan? Iman ini terkait tentang hal yang kita percaya. Tu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir. Ngomongin hari akhir, baru yang paling terakhir wabil qadari khairihi wa syarri. Jangan lupa tuh, itu rukun iman yang keenam yang paling sering terabaikan. Orang kalau ditanya, kamu percaya nanti bakal ada kiamat? Percaya, walaupun percayanya begitu deh. Percaya sama Al-Quran? Percaya, walaupun percayanya begitu deh, gitu ya. Oke, percaya, kalau ditanya percaya. Tapi masalahnya, begitu masuk ke ranahnya percaya nggak sama takdir, baik buruk. Ini yang sering menjadi permasalahan kita. Kenapa? Ada pertanyaan kenapa? Kenapa harus saya yang begini? Kenapa harus saya yang begini? Ini kan bagian daripada kamu menolak takdir. Kamu keberatan dengan takdir, hal yang Allah tetapkan dalam hidup. Bil qada wal qadar. Dalam ilmu tauhidnya ada tambahannya. Ibu-ibu pada suka baca akidah mujmilah. Akidah mujmilah itu kan saat kita baca itu, kalau ibu pahami artinya, di akidah mujmilah itu kita sedang mengikrarkan keimanan kita. Gak sembarangan bu akidah mujmilah itu. Bagus, luar biasa. Tapi jangan cuma dibaca gak tahu arti. Baca sambil tahu artinya. Di mana kadang-kadang orang Betawi pengajian-pengajian pada baca akidah mujmilah. Di mana? Syafi'iyah baca akidah mujmilah, baca akidah mujmilah. Ibu-ibu di rumah malam-malam Jumat, yang malam baca akidah mujmilah sambil kita pahami dulu artinya. Di akidah mujmilah tuh kita dirunutin. Al jannatu haq wan naru haq wa ma jaa bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hak. Dikasih tahu surga itu hak, neraka itu hak, apa-apa yang datang dari Nabi itu hak. Kita diingetin. Ibu baca artinya, jangan cuma enggak. Nah, ini masalahnya nyangkut keimanan. Iman sekarang krisis. Orang hari ini, kalau boleh jujur, bukan lagi krisis ekonomi. Krisisnya mereka hari ini iman, moral, akhlak. Itu yang krisis kalau kita lihat hari ini. Tapi sumbernya krisis keimanan. Karena iman itu dari dasar hati, Bu. Di saat orang itu percaya sama yang namanya ketetapan Allah, artinya apa aja yang terjadi sama hidupnya dia, harusnya itu menjadi bagian dari yang dia percaya.
Jangan cuman mau percaya tentang enak. Suka nggak ibu lihat kalau ada orang lagi dapat rezeki gede besar, coba dong tampar. Kenapa? Kayak mimpi. Ada kan yang begitu? Iya, coba dong tampar gitu. Atau ada orang nikah, habis nikah tuh bangun tidur, hari pertama nengok, astagfirullahaladzim. Ada orang baru di kasurnya, ada orang baru. Coba cubit dulu pipinya, beneran apa kagak sih? Setengah nggak percaya kalau dapat nikmat. Kaget ceritanya. Tapi kan itu cuman bercandaan doang. Pengen mastiin, ini beneran nih saya yang dikasih nikmat, ibaratnya. Beneran nih. Oke, kalau kayak gitu, kayaknya butuh yang meyakinkan kalau kamu beneran yang dikasih nikmat. Tapi herannya giliran ujian, kagak ada orang yang minta dicubit, coba cubit dong. Ini beneran aneh nih yang lagi kena musibah. Nggak ada, langsung percaya. Tapi bukan percaya susahnya. Yang jadi masalah, kenapa dengan itu kita justru keberatan dengan ketetapannya. Ini yang jadi masalah. Coba kalau orang itu mikir gini, kenapa motor saya hilang? Sedih kan kehilangan motor? Kenapa harus motor saya, padahal itu satu-satunya sumber pencarian saya. Saya butuh banget sama motor. Kenapa motor yang diambil? Aduh, kayaknya berat banget, dan dia ngeluh sejadi-jadinya tentang motor. Oke, Bu. Allah kemudian jawab, duhai hambaku, yang ku ambil darimu motor karena tadinya yang akan menimpamu lebih berat daripada hilangnya motor. Tadinya mungkin yang Allah mau uji kita apa, Bu? Hilangnya ginjal. Tapi mungkin dengan ibadah kita, dengan zikir kita, sedekah kita, yang hilang motor menggantikan hilangnya ginjal kita. Kalau ibu tahu kayak gitu, hilang motor, ibu syukur apa ibu masih nyesek? Iya kan? Hilang motor 20 juta, hilang ginjal. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Allah nggak pernah ngambil sesuatu dari kita tuh cuma-cuma. Ada orang datang ke saya bilang, Ustazah, saya kehilangan ini, kehilangan itu. Katanya kalau kehilangan ini itu Allah bakal ganti. Lalu dia nunggu gantinya mana? Kata dia bilang, saya udah kehilangan ini, kehilangan itu. Saya tunggu-tunggu, Allah kok belum ganti-ganti juga. Katanya hilang motor mau diganti mobil, ganti motor lagi aja kagak gitu katanya. Apalagi mobil gitu. Iya, Bu. Karena selama ini persepsi kita mikirnya gitu. Allah ambil motor, kayaknya Allah ambil sesuatu dari kita. Padahal Allah ambil motor, Allah pertahankan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Itu lebih dari balasan yang hilang. Ada orang kemarin viral, rumahnya kebakaran. Sesek betul kita lihat bapak itu rumahnya kebakaran. Istrinya mencoba menenangkan dia. Udah Pak, sabar. Hilang udah. Habis sudah semuanya. Udah. Lupa. Ya, kalau kita bilang orang kayak gitu lagi sedang lupa. Kita bisa bayangin dia merasa kehilangan begitu. Istrinya coba, udah nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat, saya selamat, kan gitu. Yang penting anak-anak sehat gitu. Biarin hilang rumah juga. Yang penting kitanya baik-baik aja. Kan gitu. Tapi ternyata nggak seringan itu. Walaupun tubuh kita rasa baik-baik aja. Saat itu ada orang menghibur kita, anakmu baik-baik aja. Tapi kadang pikiran kita nih jeleknya bukan main. Begitu rumah udah kita lihat semuanya runtuh, hati kita terus-menerus menggerutu. Bahkan kita nggak nengok, hari ini kita masih berdiri karena siapa?
Kita ini masih punya kesempatan ngelihat anak-anak kita karena siapa? Coba kalau kita bandingin dengan korban tsunami yang dalam satu waktu bahkan hitungan detik anaknya tadi di tangan hilang, istrinya selamanya nggak bisa lagi dijumpa, kehilangan keluarga bukan satu dua, berapa banyak dari mereka yang kehilangan, tapi tetap dibalik semua yang hilang, hakikatnya yang Allah pertahankan jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Itu kita nggak mikir, tapi kita nggak kebayang. Kadang kita hari ini Allah tetapkan rezekinya terbatas, tapi kita kecewa karena kita ngerasa kita punya banyak butuh. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Ini masalah iman nih. Susah banget cari rezeki ya Allah, yang itu enak banget. Maka ada yang ngajarin salah seorang ulama, Al-Imam Sya'rawi. Kadang-kadang hati kita ngelihat ada orang punya nikmat gitu ya. Ya Allah, kerjaannya bagus, toto dapat motor. Kerjaannya bagus, toto punya mobil. Kerjaannya bagus, rumahnya direnovasi. Kerjaannya bagus, anaknya berprestasi. Pengen nggak? Pengen. Gimana caranya? Ada cara yang lebih mudah. Caranya adalah dengan kita turut rela nikmat itu ada pada mereka. Kita rela aja. Cukup kita rela. Ngelihat teman kita, Masya Allah, kerjaannya makin bagus, bisa beli motor, ikut seneng, ikut gembira, ikut mendoakan, ikut bahagia. Ya Allah rela, alhamdulillah, Masya Allah. Udah kayak dia yang dapat motor. Tungguin, ada waktunya nanti. Dari bahagiamu atas nikmatnya orang, Allah berikan kebahagiaan itu untuk kamu. Ada orang Masya Allah teman kita dapat mobil, sekian lama kerja usaha, akhirnya dapat dia mobil. Ya Allah, ikut seneng, bukan kesel, bukan nangis, bukan sedih gitu ya. Ngelihat ya Allah, kapan kita? Atau Toto pulang bilang sama suami, kapan kamu kayak dia? Gitu. Bukan, gak gitu sama sekali, gak gitu. Ikut seneng. Bahkan kalaupun cerita sama suami, ya Allah Pak, seneng ya lihat tuh tetangga kita atau lihat tuh saudara kita. Kalau nggak biasanya ngomong begitu jadi berantem. Kenapa? Karena biasanya nyindir. Tujuannya, no yang no dapat kita kapan? No yang itu begitu kita kapan? Enggak nih, tapi sukacita muncul dalam hati. Emang bener-bener seneng ngelihat nikmatnya orang dapat nikmat itu. Kita ikut senang, katanya. Tungguin. Atas dasar gembiramu itu, Allah bakal ganti dengan mendatangkan satu waktu nikmat yang kau sukai ada pada orang lain, nikmat itu akan juga datang kepadamu. Itu salah satu paling gampang cara mendapatkan apa yang orang punya. Bukan dengan hasut, bukan dengan iri, bukan dengan keberatan, bukan. Maka kita perlu ukur-ukur nih iman. Iman kita nih emang kadang-kadang lobet banget. Perlu dicas. Ngaji mah sebulan sekali mah kurang. Bener-bener perlu dicas. Gimana caranya Ustazah? Biar nih iman tetap ngecas. Alhamdulillah, perkembangan zaman banyak ngebantu kita. Walaupun kita yang nggak bisa kajian keluar rumah, kalau emang lagi terhalang karena sakit, karena tanggung jawab, ngurus suami, ngurus anak, gitu ya, atau mungkin tanggung jawab pekerjaan, gimana caranya? Oh alhamdulillah masih ada streaming, masih bisa nyimak dari YouTube. Ini kan perkembangan zaman salah satunya. Itu dijaga, Bu, dipertahanin. Jangan sampai ada satu hari berlalu dari kita
tidak sama sekali telinga ini diperdengarkan tentang nasihat kebaikan untuk kita. Jangan. Paksain di kuping biar gimana juga denger. Karena kita doyannya ngomong tapi nggak mau denger. Kita doyan ngomong denger maka kagak. Itu sifat fitrah naruliyah manusia. Apalagi kita perempuan senangnya ngomong. Denger gak mau. Denger susah maksudnya gitu. Ternyata nggak mesti dilawan, dengerin kebaikan. Dan ternyata Nabi SAW juga ngasih kita salah satu amalan, dimana amalan itu ngebantuin kita buat apa? Buat kita tuh bisa sama-sama ningkatin yang namanya iman. Jangan sampai dia melemah kian melemah. Tapi justru iman bisa terus diperbaharui dan terus diperbaharui. Dengan apa yang Nabi sampaikan, jadidu imanakum, aksiru min qaul la ilaha illallah. Ternyata iman kita bisa diperbaharui terus, bisa terjaga terus. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak. Ingat, aksiru. Bukan asal baca, tapi Nabi sampaikan aksiru. Kita pernah bahas ya, agallul katsir. Banyak yang paling sedikit itu berapa? Banyak paling sedikit. Karena Nabi mengawali dari kata banyak. Aksiru, berapa? 300. Agallul katsir. Banyak yang paling sedikit itu, bilangan banyak paling sedikit, ya, itu berapa jumlahnya? 300. Maka setidaknya kalau kita mau, ya udah, pengen dapat yang disebut dengan memperbaharui iman, itu setidaknya sehari, Bu, 300 kali kita baca, sholawat 300, la ilaha illallah 300 gitu. Nggak berasa. Emang bacanya emang nggak berasa, kadang-kadang lupa. Bener. Kalau ini emang bacanya insya Allah mah bisa, gampang ya Bu ya. Ya ngikut. Ini kadang-kadang lupanya Ustazah, maka pasang alarm Bu. Nyalain alarm buat ngingetin kita, soalnya biar gimana juga kita sadar betul kita manusia emang pelupa. Kita manusia emang banyak lupanya. Dan ini zikir la ilaha illallah yang mana Nabi SAW sampaikan kepada kita dalam sebuah hadis. Nabi berkata, afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Apa yang Nabi katakan yang lebih utama, afdal, yang paling utama dari apa? Dari apa yang saya ucap. Pertama Nabi mulai dirinya. Magultu, apa yang saya ucap, dan para nabi. Apa itu yang paling utama? Yaitu ucapan la ilaha illallah. Itu berarti kan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Nah, Babah Nur, guru saya pernah ngajarin. Kita kan pengen sholawat, pengen juga ada zikir jalalah, zikir la ilaha illallah nih, tahlil. Gimana tuh biar dalam satu waktu kita bisa dapetin tahlil dan juga sholawat? Bacaannya bareng sama. Caranya dengan apa? Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir terkomplit yang pernah ada. Karena sholawatnya ada. Jadi kita kayak memperbaharui keimanan terus ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawatnya dapat juga. Paling sempurna. Berapa tuh baca? Ya 300 paling sedikit. Walaupun banyak hadis-hadis yang kita dengar, di antara fadailuha, kemuliaannya banyak banget.
Jadi Bu, jangan dikira la ilaha illallah ini cuma memperbaharui iman, enggak. Tapi ternyata zikir la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang enggak kalah hebat. Dalam sebuah riwayat Nabi juga mengatakan man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumi. Siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali di setiap harinya. Jadi tiap hari dia baca, kanat lahu kaffarah likulli dzambin asabahu dzalikal yaum. Maka bacaan la ilaha illallah itu yang 3 kali menjadi apa? Penyebab Allah gugurkan dosanya yang dibuat di hari itu. Dosa-dosanya jadi gugur. Artinya, kenapa dia menjadi zikir yang menguatkan iman? Karena dosa dihapus. Tiap kali kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangin betapa banyak kemuliaan yang kita raih. Kita dapat pahala sholawat, kita dapat pahala tahlil, ya, dengan keutamaannya, dosa digugurin, banyak yang kita dapat, nggak sembarangan. Jadi kita begitu kita ngerasain mau, kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kenapa, karena saking besarnya pahala daripada zikir la ilaha illallah, itulah kenapa ulama madhab dari kalangan Imam Syafi'i, mereka menjadikan zikir la ilaha illallah sebagai zikir tahlil yang dicantumkan dalam bacaan yang dihadiahkan untuk orang-orang yang meninggal dunia. Jadi pahala ini sampai kepada mereka, zikiran ini sampai untuk mereka. Itulah kenapa dicantum. Yang pertama kan kalau memulai tahlil gitu kan, afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah gitu, la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah. Dari sekian banyak zikiran di tahlil, yang paling banyak la ilaha illallah. Ya, yang paling banyak la ilaha illallah. Nah, di situ kita jadi paham, oh, ternyata la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat pun Nabi SAW berkata, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhillah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang membiasakan dirinya membaca la ilaha illallah dengan berharap hanya balasan dari Allah semata. Nah, nggak ada yang lain. Dia nyari apa baca la ilaha illallah? Nggak ada. Tujuannya karena Allah hanya. Apa yang Allah ganjarkan untuknya? Harrama 'alan nar. Allah haramkan neraka bagi orang yang membiasakan lisannya untuk berzikir la ilaha illallah. Banyak kita mulai Bu dari sekarang ya, perbaharui iman dan mencari sarana untuk mendapatkan pengampunan, agar kita semua memperbanyak untuk membaca la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi inda intihai ajalihi qawla la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang paling diharap pada akhirnya. Apa yang paling kita harap? Ya Allah, hadis Nabi yang Nabi sampaikan, man kana, barang siapa orang yang akhir ucapannya di saat ajal datang menjemputnya, akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Maka saat dia wafat, dia langsung masuk surga. Dan ini semua cita-cita kita. Mau apa? Husnul khatimah. Mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalimat yang keluar terakhir dari lisan ini
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dawamin dari sekarang, karena biasanya orang itu akan diwafatkan Allah sesuai dengan kebiasaan dia di dalam hidupnya. Maka kita mulai dari hari ini membiasakan diri kita dengan memperbanyak la ilaha illallah, mengharap agar kita diwafatkan di atas kalimat tersebut, juga dengan harapan agar Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan tentunya dengan harapan agar Allah senantiasa memperbaharui iman kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang diwafatkan di atas kalimat la ilaha illallah, Allah pun anugerahkan untuk kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga untuk seluruh ahli keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang diwafatkan di atas kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita semua orang muslim, orang mukmin, maka sepatutnya kalimat la ilaha illallah ini menjadi apa? Menjadi kalimat yang paling kita cintai. Bahkan Bu, diingetin, kalau kita ngelihat apa? Patung ibadahnya agama lain, baik itu umat Kristen, baik itu umat Buddha, ya, atau umat Hindu misalnya gitu, maka tiap kali kita nggak sengaja ngelihat patung itu, langsung baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena di patung-patung itu ada jin yang menetap. Di salib, ya, ada jin yang menetap. Di patung-patung dewa ada jin yang menetap di sana. Kadang-kadang suka begitu mudah mempengaruhi kita lewat dari tempat rumah ibadahnya agama lain, ya, walaupun nggak sengaja kelihatan salibnya, langsung baca la ilaha illallah Muhammad Rasul. Baca itu aja yang banyak. Ada rumah sakit kan identik dengan patung-patungnya gitu ya. Ada rumah sakitnya bagus, masalahnya gitu. Tapi kalau kita masuk ke situ, banyak patung-patung itu yang kita lihat, banyakin zikir jalalah la ilaha illallah Muhammad Rasul, tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasul. Niatnya memang benar-benar ikhtiar aja sama Allah, zikir jalalah. Tiap ngelihat patung zikir jalalah, karena patung-patung itu ada yang nunggu, ada jinnya. Nah, kadang-kadang yang bikin kadang-kadang hati ini menjadi condong. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang memiliki keimanan kepada mereka, sehingga hati-hati mereka berada dalam genggaman para syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Al-Azhar Allah senantiasa berikan keberkahan. Orang-orang tua sepuh yang ada, yang mengajar, yang mendidik, yang memakmurkan, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi semua urusannya. InsyaAllah mudah-mudahan semua para jemaahnya yang hadir, Allah istiqomahkan langkah-langkahnya. Apa yang dihajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan insyaallah semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal